era modern ini menuntut manusia untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan ini haruslah diiringi dengan mengasah kemampuan, keterampilan, dan kreativitas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki tujuan mengembangkan mutu pembelajaran bidang ekonomi dan bisnis yang berbasis penelitian, studi kasus, teknologi informasi, dan inovasi. Pada tanggal 20 Mei 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi diubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah Islam Bani Saljuk. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Talita Zahra dari kelompok 3 mata kuliah studi Islam yang akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah Islam Bani Saljuk. Nama saya Sofi Silkia dari kelompok 3 mata kuliah studi Islam yang akan menjelaskan asal-usul dinasti Saljuk. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana silsilah Bani Saljuk. Nama saya Safana Azkia Rahma dari kelompok 3 studi Islam. Di sini saya akan membacakan tentang kemajuan, kemunduran, dan penyebab kemunduran pada masa dinasti Saljuk. Nama saya Hikelo Kialfian dari kelompok 3 mata kuliah studi Islam akan membacakan kesimpulan tentang sejarah Islam Bani Saljuk. Okay, let's move on to the presentation. Latar belakang dari sejarah Islam Bani Saljuk. Pada paruh pertama abad ke-11, panggung sejarah kekuasaan suasana politik di dunia Islam sedang dalam kondisi krisis. Khalifah Abbasiyah hanyalah pemegang kekuasaan bayangan dan hampir seluruh imperiumnya telah terpecah. Suriah Utara dan Mesopotamia atas berada dalam cengkraman para kepala suku yang saling berperang, yang sebagian di antara mereka berhasil mendirikan sejumlah dinasti. Persia, Transoksiana, dan sejumlah kawasan di timur juga selatan diperebutkan oleh para pangeran Buahi dan Ghaznawi atau dikuasai oleh beberapa raja kecil. Dan satu sama lain menunggu kesempatan untuk saling menikam leher pesaingnya. Anarki politik dan militer terjadi di mana-mana. Hal ini diperparah dengan konflik Sunni Syiah yang semakin memanas. Kondisi dunia Islam menurut Hittite tampak semakin terpuruk, bahkan jatuh remuk. Asal-usul dinasti Saljuk. Nama dinasti Saljuk diambil dari sebuah nama seorang tokoh yang berasal dari keturunan Turki, yaitu Saljuk bin Tukok. Berasal dari kabilah kecil keturunan Turki, yakni kabilah Kunuk. Kabilah ini bersama 20 kabilah kecil lainnya bersatu membentuk rumpun Huruz. Semula gabungan kabilah ini tidak memiliki nama hingga muncullah tokoh Saljuk, putra Tukok yang mempersatukan mereka dengan memberi nama suku Saljuk. Negeri asal mereka terletak di kawasan utara Laut Kaspia dan Laut Aral. Berdirinya dinasti Saljuk tidak lain adalah runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, yang pada masa-masa akhir dinasti Abbasiyah, tepatnya antara 945 Masehi hingga 1055 Masehi. Khalifah Abbasiyah hanya menjadi boneka dari Bani Buwaihi, yang artinya dinasti Buwaihi menjadi penguasa de facto atas wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Sedangkan Khalifah Abbasiyah di masa itu hanyalah penguasa secara de jure. Saljuk dikenal sebagai seorang orator ulung dan dermawan, oleh karena itu ia disukai dan ditaati oleh masyarakat. Di lain pihak, istri Raja Turki khawatir jika Saljuk melakukan pemberontakan. Karenanya ada rencana untuk membunuh Saljuk secara licik, dan Saljuk sendiri mengetahui rencana jahat tersebut. Lalu ia mengumpulkan pasukannya dan membawa mereka ke kota Janat. Mereka tinggal di sana dan bertetangga dengan kaum muslimin di negeri Turkistan. Maka ketika Saljuk melihat perilaku orang Islam yang baik dan berakhlak luhur, ia akhirnya memeluk agama Islam dan kabilah Huruz pun akhirnya memeluk Islam. Silsilah Bani Saljuk. Yang pertama dimulai dari Saljuk Ibnu Tukok memiliki 2 orang putra, yaitu Mikail dan Arselan Faigu. Namun dalam literatur lain disebutkan bahwa Saljuk memiliki 4 orang anak, yaitu Arselan, Mikail, Musa, dan Yunus. Selanjutnya Mikail memiliki 2 orang putra, yaitu Cagerbek Daud dan Tugilbek. Cagerbek Daud memiliki 2 orang putra, yaitu Ab Arselan dan Kawar.
Arselan memiliki 2 orang putra yaitu Maliksyah dan Tutus. Selanjutnya ada Maliksyah memiliki 4 orang putra yaitu Bargiyaruq, Muhammad, dan Sinyar serta Mahmud. Selanjutnya, periode keemasan dinasti Saljuk tahun 1063 sampai 1092 Masehi. 1. Dinasti Saljuk di era ALP Arslan tahun 1063 sampai 1072 Masehi. Pada masa ALP Arslan, ilmu pengetahuan dan agama mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada zaman Sultan Maliksyah dan dibantu oleh Perdana Menterinya Nizam al-Mulk. Perdana Menteri ini memprakarsai berdirinya Universitas Nizamiyah tahun 1065 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Hampir di setiap kota Irak dan Khurasan didirikan cabang Nizamiyah. Menurut Philip K. Hitti, Universitas Nizamiyah inilah yang menjadi model bagi segala perguruan tinggi di kemudian hari. 2. Dinasti Saljuk di era Maliksyah tahun 1072 sampai 1092. Pada masa Sultan Maliksyah, wilayah kekuasaan Daulah Saljuk ini sangat luas. Membentang dari Kasgor, sebuah daerah di ujung daerah Turki, sampai ke Yerusalem. Wilayah yang luas itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Saljuk besar yang menguasai Khurasan, Rai, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwaz. 2. Saljuk Kirman berada di bawah kekuasaan keluarga Kowrubek Ibn Daud, Ibn Mikhail, Ibn Saljuk. 3. Saljuk Irak dan Kurdistan. Pemimpin pertamanya adalah Mughris dan Aldin Mahmud. 4. Saljuk Syria diperintah oleh keluarga Tutus Ibn ALP Arslan, Ibn Daud, Ibn Mikhail, Ibn Saljuk. 5. Saljuk Rum diperintah oleh keluarga Kultumis, Ibn Israel, Ibn Saljuk. C. Kemajuan peradaban di era dinasti Saljuk. Pertama, sistem politik dan pemerintah. Yang kedua, perluasan wilayah. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, 4. Pemikiran sistem dan lembaga pendidikan Islam. D. Periode kemunduran dan kehancuran dinasti Saljuk. Sesudah era Maliksyah 465 sampai 485 atau 1072 sampai 1092 Masehi, Bani Saljuk mengalami kemunduran sebelum kekuasaan mereka di Baghdad. Pudar sama sekali pada tahun 552 atau 1157 setelah kematian Maliksyah. Sejumlah perang sipil antara putra-putrinya, ditambah lagi dengan berbagai kerusuhan di berbagai wilayah, telah melemahkan otoritas Saljuk dan mengakibatkan hancurnya pemerintahan. Setelah Sultan Maliksyah dan Perdana Menteri Nizam al-Mulk wafat, Saljuk besar mulai mengalami masa kemunduran di bidang politik. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga timbul. Setiap provinsi berusaha melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Konflik-konflik antar anggota keluarga melemahkan dinasti Saljuk itu sendiri, seperti Syahat Khawarizm, Guz, dan Al-Gwariyah. Pada sisi lain, sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah juga kembali, terutama untuk negeri Irak. Kekuasaan dinasti Saljuk di Irak berakhir di tangan Khwarizm Shah pada tahun 590 Hijriah atau 1199 Masehi. E. Penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Saljuk. 1. Terjadinya disintegrasi wilayah kekuasaan dinasti karena sistem otonomi semi-independen yang memberi peluang bagi gubernur wilayah untuk memisahkan diri dari kekuasaan pusat menjadi negara-negara kecil. 2. Persaingan antara pemimpin-pemimpin Saljuk di Irak, Syria, dan Parsi setelah kematian Maliksyah. 3. Tidaknya sosok pemimpin yang kuat dan memiliki kapasitas kepemimpinan seperti ketiga sultan sebelumnya, dan tidak adanya wazir ahli tata negara yang cerdas dan handal yang setara dengan Nizam al-Mulk. 4. Intervensi dan perebutan dominasi pengaruh para atabek atau panglima, wali asuh, para pangeran, dan putra mahkota Saljuk. 5. Terlaksananya sistem Iqta. 6. Penentangan kaum Syiah Ismailiyah yang digelar Al-Hashashun atau As-Sainsin
Pemimpin Al-Hasan bin Al-Sabah. 7. Ancaman dan serangan dari tentara Bizantium yang beragama Kristen. 8. Pengaruh serangan tentara Mongol. Kesimpulannya adalah kehadiran dinasti Saljuk di atas panggung sejarah peradaban Islam ibarat menteri baru yang terbit kembali di tengah suasana kekuasaan politik di dunia Islam yang sedang dalam kondisi krisis dan terpuruk pada paruh pertama abad ke-11. Dalam kondisi kosongnya kekuasaan dominan akibat lemahnya kekhalifan Abbasiyah, maka tampillah kaum Turki Saljuk menguasai keadaan. Kedatangan kaum Turki Saljuk mengantarkan sebuah era baru dan penting dalam sejarah Islam dan kekhalifahan. Sejarah mencatat dinasti Saljuk sebagai kerajaan yang mampu menghidupkan kembali kekhalifahan Islam Sunni yang ketika itu nyaris tenggelam. Pada masa pemerintahan dinasti Saljuk, inilah umat Islam mendapatkan berbagai bentuk kemakmuran dan kemajuan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan Kesultanan Saljuk telah ikut membangkitkan gairah ilmiah di wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya. Sekian presentasi dari kami mengenai sejarah Islam Bani Saljuk. Thanks for all of the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.